dalam sebuah hadis diterangkan dia mengunjungi kuburan orang tuanya dianggap sebagai sebuah kebaikan. Nah, oleh karenanya kalau tidak sempat berbuat baik di dunia, maka berbuat baiklah ketika sudah mati dengan mengunjungi kuburannya, mendoakan. Insya Allah, kalau orang tua sudah menganggap ini bagian dari kebaikan dirinya terhadap beliau, maka rezeki itu pasti akan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program mengaji kitab. Tentunya masih dengan Kiai milenial kita, Kiai Imam Sutaji selaku Ketua Lembaga Dakwah PCNU Sumeneb, dan dengan sumber Kitab Hujatul Ahli Sunnah wal Jamaah di bab pertama. Nah, di bab pertama ini pada episode ke-18 kita akan membahas terkait hadiah bacaan ayat Al-Quran pada mayit. Oke, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halus sekali ya Pak Kiai. Iya, karena perempuan itu harus dihalusinasi memang. Iya, iya. Lupa saya dihalusi. Kalau dihalusinasi itu awang Pak Kiai. Iya, diangani. Oke. Jadi untuk hadiah bacaan ayat Al-Quran pada mayit ini seperti apa Pak Kiai? Ini Salih pernah mendengar nih di setiap malam Jumat ini kita harus membaca Yasin, dikirimkan kepada almarhum atau almarhumah. Saben malam Jumat, kan ada kan itu. Orang kubur pulang ngomah, itu kan ada itu kan. Jadi saben malam Jumat orang kubur mulai ke rumahnya. Baik, saya jelaskan aja dulu ya Mbak Saleh gini. Baik pemirsa semacam TV yang sangat saya banggakan. Jadi jawazu hibati sawabil qiraah ini bolehnya menghibahkan bacaan Al-Quran sedekah kepada mayit dan sampainya pahala bacaan serta amal-amal perbuatan bagi mayit ini sudah jelas. Wa huwa min masail furu' al-khilafiyah fala yajuzu bi sya'ni itharatul fitan. Jadi ini masalah yang sifatnya furu'iyah. Furu'iyah itu artinya masalah yang sifatnya bukan pokok. Ada memang dalam perdebatan. Fala yajuzu bi sya'ni itharatul fitan. Jangan sampai ini menuai fitnah. Wal jidal, perdebatan, wal ingkar, dan saling mengingkar alal qail wal amil bihi wa alal mukhalif. Jadi jangan sampai ini saling caci maki lah, saling menyalahkan baik yang mengamalkan atau yang tidak mau. Karena semuanya ada hadisnya, ada tuntunannya Mbak Syafi. Wala yanbaghi ayyaqa bainahuma ma la yanbaghi wuquhu bain akhwaini muslimaini. Wala in kana lil mani mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di antara orang Islam. Karena orang yang tidak mau juga punya sandaran, dan orang yang mengamalkannya pun juga punya sandaran dalil gitu. Di sini misalnya Ibnu Taimiyah annal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi bil nibata al maliyah minas sadaqah wa nahwiha. Ibnu Qayyim juga dalam kitab Ar-Ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-sadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Jadi di sini langsung saya jelaskan wa amma qiraatul Quran wa hidauhu ilaihi tatawuan min ghairi ajrin fa hadza yasilu ilaihi kama yasilu li thawabus sami wal hajj. Adapun bacaan Quran dan menghadiahkannya kepada mayit yang sifatnya tatawu min ghairi ajrin fa hadza yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi thawabus sami wal hajj. Ini akan sampai juga kepada mayit sebagaimana puasa dan hajinya, ya. Sebagaimana pahala puasa dan pahala haji. Wa qala fi maudin akhar wal aula ayyanwi indal fili anha lil mayyit wala yushtaratu at-talaffuz bila adika. Cuma memang di sini Mbak Seli dianjurkan ketika akan menyampaikan menghadiahkan pahala bacaan Quran itu hendaknya diniatkan kepada si mayit, tetapi tidak disyaratkan harus dilafadzkan. Kembali lagi ke niat mungkin Pak Kiai. Iya. Dzalika ma qalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim naqala anhuma alam Syekh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Diyar Al-Misriyah As-Sabiq tsumma qala, tetapi kemudian ini lagi menurut Imam Hanafi wa dzahab al-Hanafiyah
ila anna kullaman ata bi ibadatin sawa'un kana shadaqatan am qira'ata Qur'anin am aw ghairu dzalika min anwa'il birri lahu ja'alu thawabiha li ghairihi wa yasilu thawabuha ilaihi. Imam Hanafi itu bahwa setiap ibadah yang setiap orang yang melakukan ibadah, baik itu berupa sedekah, bacaan Quran atau yang lainnya dari macam-macam kebaikan yang dihadiahkan kepada mayit, itu akan sampai kepada mayit. Bahkan ditambahkan dari pengarang ini ziyadatun minal fakir wa rawa al-imam Muhib at-Tabari wa rawa al-imamul Muhib at-Tabari yasilu lil mayyit kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan mandubatan. Menurut Imam Muhib at-Tabari bahwa ibadah itu akan sampai kepada mayit, baik yang wajib atau yang sunnah, yang dilakukan oleh seseorang yang dihadiahkan kepadanya. Itu jelas. Faidah wa min sholatin nafli sholatu rakaatin lil unsi fil qabri. Bahkan dalam kitab Nihayatuz Zain ini Shahifah 107 ini kita bisa melakukan sholatul unsi namanya. Sholat unsi itu sholat yang 2 rakaat yang bisa dilakukan seorang yang masih hidup, entah kerabat, anak, saudaranya, yang dihadiahkan kepada si mayit langsung. Itu namanya sholatul unsi. Ya, ada namanya sholatul unsi. Ruyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ya'ti 'alal mayyit ashaddu minal laila lula farhamu bis sadaqah man yamutu faman lam yajid falyusalli rak'atain yaqra'u fihima ay fi kulli rak'atin minhuma fatihatal kitab marratan wa ayatul kursi marratan wal hakumut takatsur marratan wa qul huwallahu ahad 10 marratin wa yaqulu ba'da salam Allahumma inni shallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma urid Allahumma thawabaha ila qabri fulan bin fulan fayab'atsullahu min sa'ati ila qabri alfa malakin ma kulli malakin nurun wa hadiyatun yu'nisunahu ila yaumi yunfakhu fis-sur. Begini Mbak Sally, bahwa diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, dia bersabda bahwa akan datang kepada mayit malam yang sangat berat. Ya, ini apa? Malam pertama. Maka mayit ketika sudah mati, ya orang itu sudah menjadi mayit lah, malam pertama itu berat sekali. Pemeriksaannya berat. Oleh karenanya farhamu bis shadaqah. Makanya kita punya budaya nyedekah. Kita halilin sedekah. Man yamut faman lam yajidha faman lam yajid falyusalli rak'atain. Kalau tidak bisa menemukan tidak mendapatkan yang bisa disedekahkan, maka cukup salat 2 rakaat. Yang salatul unsi. Ya, rak'atain yaqra fi ma ay fi kulli rak'atin min huwa fatihatal kitab. Rakaat pertama usolli sunnatal unsi. Nah, itu niatnya. Baca Fatihah Kitab, Fatihah, ayat kursi, Al-Hakumut Takatsur, Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali masing-masing rakaat. Setelah itu panggil salam, dan setelah salam dia berdoa begini, wa yaqulu ba'da salam Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu Allahumma mathawabah ila qabri fulan bin fulan fayab'atsullahu min sa'di ila qabri alfa malikin ma kulli malikin nurun wa hadiyatun yu'nisunahu ila yaumi yunfakhu fis-sur. Ya Allah, sesungguhnya saya salat akan salat ini dan Engkau Maha tahu apa yang aku inginkan. Ya Allah, kirimkanlah pahalanya sampai kepada kuburannya fulan dan fulan. Siapa itu yang maksud? Orang tuanya atau siapa? Apa yang terjadi? Fayab'atsullah, maka Allah akan mengutus pada waktu itu kepada kuburan si fulan itu alfa malakin, 10 malaikat, 1000 malaikat. Ma'kulli malakin nurun, dan setiap malaikat itu cahayanya terang. Wahdiatun, dan hadiah yu'nisunahu, yang menghibur mayit itu ila yaumi yunfakhu fis-sur, sampai kepada hari kiamat nanti. Alhamdulillah. Ya, ini jelas, ini sudah betul. Wa fil hadis anna fa'ila dzalika thawabun jasimun minhu annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanu fil jannah. Dalam hadis yang lain bahwa orang yang melakukan itu, menghadiahkan sholat unsi itu kepada mayit, thawabun jasim, pahala yang besar sekali. Annahu la yakhruju, bahkan orang ini tidak akan mati hatta yara makanu fil jannah. Kalau Mbak Sherly rutin menghadiahkan sholat ini untuk Bang Sepona atau siapa, itu Mbak Sherly diantara hikmahnya di sini disebutkan Mbak Sherly tidak akan pernah mati kecuali Mbak Sherly sudah diperlihatkan tempatnya di surga. Masya Allah. Begitu. Nah, untuk sholat unsi ini sendiri itu dilaksanakan pada khusus hari Jumat atau terserah? Terserah. Di sini disunahkan bahkan justru hari pertama dari hari kematian itu.
Nggak, maksudnya itu kan untuk mungkin mayat yang baru saja meninggal. Untuk mungkin almarhum dan almarhumah keluarga kita bisa juga Pak Kiai melaksanakan sholat itu. Iya. Nah itu biasanya untuk anjuran harinya itu terserah atau? Terserah. Beda ya dengan sholat jenazah dan sholat unsi, ini beda Mbak Sirli. Kalau sholat sunnah kifayah, sholat sunat jenazah itu kan tidak ada ruku dan sujudnya Mbak Sirli. Tapi kalau ini biasa seperti sholat sunat biasa 2 rakaat. Cuman mungkin pembacanya tadi kan di pas ada ayat kursi ya Pak Kiai. Iya seperti itu. Dalam hadis lain juga saya lanjutkan Mbak Sirli ya. Iya Pak Kiai. Dari sahabat Anas an Nabi SAW, su'ila faqala asailu ya Rasul inna natasaddaqu an mautana wa nahju anhum wa nat'u lahum hal yasilu dzalika ilaihim qala na'am innahu la yasilu ilaihim wa annahum la yafrahuna bihi kama yafrahukum bit tabqi idza uhdiya ilaihim. Dari sahabat Anas, Kanjeng Nabi ini ditanya, faqala sa'il ya Rasulullah, orang yang bertanya itu berkata, wahai Rasulullah, kami ini menyedekahi orang-orang keluarga kami yang sudah mati dan kami menghajikan mereka ini dan kami mendoakan mereka, apakah semua itu akan sampai kepada mereka ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Qala na'am, iya. Innahu la yasilu ilaihim, itu sungguh akan sampai kepada mereka dan mereka wa annahum la yafrahuna bi, mereka ini akan bahagia. Kama yafrahukum bit tabqi idza uhdiya ilaihim, sebagaimana kamu bahagianya menerima bingkisan arafat alam ketika sudah diberikan. Oh, berarti untuk budaya-budaya di Sumenep kayak Arbe misalnya itu kan mengirim istilahnya ya berbe itu berarti sampai kayak buktinya sampai sekarang tidak kembali Bali, tidak kembali. Itu kan jawaban yang kalau istilahnya Gus Baha kan diistilahkan sebagai cangkem elek itu. Cak kasar itu kan urusan colok rosak begini maksudnya. Jadi kan mereka kan mainnya dalil, kita nggak main dalil. Apakah pahalanya nyampe ke orang mati? Ya nyampe. Nggak kembali soalnya. Buktinya sampai hari ini nggak kembali gitu. Dan itu Pak Kiai biasanya kalau misalnya hampir hari raya nih, biasanya kayak misalnya boncengan sama tunang apa? Ini untuk sedekah Pak Kiai. Oh, sedekah yang dikirimkan ke almarhumah. Seperti yang Dibnya Sardi tadi itu biasanya kalau hampir-hampir hari raya itu dibelikan baju sesuai dengan umur. Ya, itu esalenin namanya. Ya, disalenin itu apakah benar juga Pak Kiai? Ya itu namanya natasoddaq, disedekahi itu. Ya boleh dan sampai itu pahalanya. Itu loh. Yang mereka nggak mau ya sudah, nggak masalah. Karena di sini keterangannya jelas. Tergantung apa yang mereka sandarkan sebenarnya. Iya. Dan ini sabda Rasulullah jelas bahwa pahalanya itu kan sampai. Bersedekah kepada orang-orang yang mati dari keluarga kami, menghajikan, bahkan mendoakan itu sampai. Dan mereka ini bahagia Mbak Sirli, sebagaimana kebahagiaan mereka itu menerima bingkisan di Berdita Alam. Dari Mbak Sirli monia teren Roma tetangga beri apa tepak kamannya mana Mbak Sirli cet berpan lapar begini. Ya senang banget itu loh. Begitu sama juga orang dikubur begitu. Bahkan tambahan ziyadatun min wa fi wasiyatil Mustafa ya Ali tasaddaq ala mautaka fa inna ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim fa yafrahuna bi ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaqulun Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa ini Rasulullah sempat bersabda kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ya Ali, tasaddaq ala mautak. Sayyidina Ali, kamu harus bersedekah terhadap orang-orang yang sudah mati. Kamu sedekahi itu orang-orang mati di antara keluargamu. Fa inna ta'ala qad wakala, sungguhnya Allah akan memberikan perwakilan malaikat yahmiluna sadaqatil ahya. Yang malaikat ini akan membawa pahalanya sedekah orang hidup ini. Kepada siapa? Kepada mereka, kepada orang yang mati. Ya, fa yafrahuna biha, maka orang yang mati ini akan bahagia. Asyaddama kanu yafrahuna fid dunya, bahkan mereka ini lebih bahagia ketimbang mereka bahagia di dunia waktu diberi bingkisan. Paham Mbak Sirli? Nah, untuk yang kayak misalnya dinaikkan haji ya Pak Kiai ya, itu apakah nanti kebahagiaannya mereka itu setara dengan ataupun bisa melebihi orang di dunia yang sudah naik haji Pak Kiai? Kalau di sini keterangannya begitu.
Fayafrahuna asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaqulun, karena kebahagiaan mereka akhirnya itu yang saya katakan. Orang kubur itu hanya bisa mendoakan untuk orang lain. Apa doanya? Ini doanya. Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menerangi kuburan kami dan berita gembirakanlah mereka ini dengan surga sebagaimana Engkau memberitakan gembira kepada kami dengan surga tersebut. Begitu maksudnya. Ini doa orang-orang kubur ini. Dan luar biasa ini Mbak Shelly. Ya bagi yang mau silakan, yang nggak mau juga nggak masalah Mbak Shelly. Tergantung sandaran masing-masing. Iya, nggak masalah. Dan mungkin ini yang menjadi menarik Pak Kiai. Kadang kalau misalnya di kumpul keluarga nih, saya itu pernah mendengar. Ya. Kamu sudah nggak jenguk si Fulan misalnya, maksudnya jenguk kuburannya si Fulan. Nah kalau misalnya bilang enggak, pasti disampaikan kata-kata kayak gini. Saya nggak racik kena. Gitu. Benar mentak yang tarik. Biasanya seperti itu Pak Kiai ya. Kalau misalnya kamu itu nggak ngejenguk kuburan si Fulan, kamu rezekinya akan ditahan sama si Fulan ini. Ya nggak begitu, itu bahasa salah. Cuma bahwa ada efek terhadap. Karena begini Mbak Shelly. Dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ini begini. Yang kita yakini bahwa dengan kita berbuat baik kepada orang tua, keberkahan itu akan mengalir. Bagi mereka yang tidak sempat berbuat baik kepada orang tua yang banget begitu, dalam sebuah hadis diterangkan dia mengunjungi kuburan orang tuanya dianggap sebagai sebuah kebaikan, kebaktian dirinya terhadap orang tua, sehingga kebaktian inilah yang akan menuai ridha Allah. Kan Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sutullah fi sutil walidain. Kalau Allah sudah marah apa? Kalau kamu membuat ridha kedua orang tuamu, Allah ridha. Kalau membuat marah orang tua, ya kamu, Allah juga marah. Nah oleh karenanya kalau tidak sempat berbuat baik di dunia, maka berbuat baiklah ketika sudah mati dengan mengunjungi kuburannya, mendoakan. Insya Allah kalau orang tua sudah menganggap ini bagian dari kebaikan dirinya terhadap beliau, maka rezeki itu pasti akan lancar. Gitu loh maksudnya. Jadi jangan dimanai kamu rezeki seret gitu. Itu kan seakan-akan yang mengatur rezeki itu kuburan, nanti orang ahli kubur gitu. Kenyataannya kan tidak begitu Mbak Sherly, gitu loh. Kembali lagi kepada perkataannya Pak Kiai, sumbu pendek ya Pak Kiai. Jangan jadi sumbu pendek gitu. Oke. Kemudian ini Mbak Sherly saya lanjutkan. Wa madhabul maliki annahu la khilaf fi wusuli thawabis sadaqah ila al-mayyit wa ikhtulifa fi jawazil qira lil mayyit. Malikiyah, ulama Malikiyah ini memang tidak ada perbedaan akan sampainya sedekah kepada mayit. Tapi urusan bacaan Quran kepada mayit ini masih ada perdebatan memang. Fa aslul madhab karahatwa. Jadi sebagian memang memakruhkan. Wa dhahabal mutaakhirun ila jawaziyah. Tapi ulama mutaakhirun membolehkannya. Wa huwa alladzi jara alaihi al-amal fa yasilu thawabuhu ila al-mayit. Wa naqala Ibnu Farahun annahu ar-rajih. Dan menurut Ibnu Farahun ini yang rajih bahwa pahala itu akan sampai gitu. Kamu ngaji nanti dikirimi sama kakek sama nenek yang sudah meninggal. Kakek nenek masih ada? Sudah. Dari ibu ya, yang semua dari bapak sudah tidak ada semua. Nah itu silakan yang rajin bacanya. Nah Mas Sherly ini juga di sini qala Muhammad Ibnu Ahmad Al-Marisami itu Ahmad bin Hanbal yaqul bahwa Imam bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali ini maksudnya, idza dakhaltum al-maqabir faqra'u fatihal kitab wal ikhlas wal muawwadhatain waj'alu thabdhalika lil maqar fa innahu yasilu ilaihim fal ikhtiyar ay yaqula al-qari' ba'da faraghi Allah mausil sawaba ma qara'tuhu ila fulan. Jadi kalau kamu lagi masuk ke kuburan, masuk ke dalam kubur bukan, area pekuburan maksudnya, maka kamu harus baca Fatihatul Kitab, baca surat Fatihah, Al-Ikhlas dan Qul huwallahu al-muawwadhatain itu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu Mas Sherly ij'al thawaba dzalika li kubur, kemudian dia khususkan fa innahu yasilu ilaihim fal ikhtiyaru ay yaqula al-qari' ba'da faraghihi. Di sini ada tuntunannya, Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, cak maturana pada pagi kencaran pada pasai bacaan kula Gusti, dekkah
rona fulan, dak kakai abdinah, nyai abdinah. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, gitu maksudnya. Wa fi majmu' salasi rasulil amal Muhammad Arabi. Baik, kita lanjutkan dan yang paling terakhir ini Mbak Sali. Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah man dakhala al-maqabir thumma qara Fatihatul kitab wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takatsur thumma qala inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika lil maqabir minal mu'minin wal mu'minat kanu syufa'a lahu ila Allah taala. Dari Abi Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang masuk ke area pekuburan, bukan masuk kubur ya, ya pemakaman gitu loh. Kemudian dia membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Alhaakumut takatsur. Kemudian dia setelah membaca itu mengatakan, ini ja'altu sawaba ma qara'tu. Ya Allah, jadikanlah apa pahala dari apa yang saya baca ini, dari kalamika, dari firman-Mu ya Allah, untuk semua ahli kubur, khususnya nenek roh nenek saya gitu misalnya. Apa yang terjadi? Kanu syufa'a lahu ila yaumil qiyamah. Maka mereka akan menjadi penolong nanti di hari kiamat. Luar biasa itu. Luar biasa sekali ya Pak Kiai ya. Berarti intinya itu mau kita melakukan hal itu ataupun tidak itu tergantung sama sandaran kita ya Pak Kiai. Iya. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya kamu bid'ah, kamu sunnah, padahal itu tergantung sama sandaran pribadi mereka ya Pak Kiai. Iya, betul. Ya, mungkin sudah dicukupkan ya Pak Kiai. Iya, cukup aja dulu. Demikian. Pertemuan kita ke-18 ini terkait hadiah ataupun hadiah sodako ataupun bacaan Al-Quran yang diberikan kepada mayit. Oke. Mungkin ada sepatah dua kata yang Kiai sampaikan kepada teman-teman. Sepertinya yang ingin saya sampaikan hari ini Mbak Shirley, cukup bagi para kaum muslimin, apapun yang Anda yakini dalam kehidupan ini, jangan pernah menjustifikasi orang lain. Karena justifikasi itu adalah bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan tidak dalam rangka menjustifikasi, tapi kita hanya untuk memotivasi, mengajak, mendorong agar orang bisa berbuat baik. Kalau ada orang berbeda, maka bisa saja perbedaan itu bagian dari rahmah, dan tidak perlu kita saling menyalahkan karena semuanya bersandar pada dalil. Itu saja mungkin Mbak Sherly, terima kasih. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari Sherly dan juga dari Pak Kiai terkait hari ini di episode ke-18 pembahasan terkait hadiah bacaan ayat Al-Quran pada mayit. Buat kalian yang masih ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kalian tentang hal ini ataupun terkait kok bisa sih hal ini terjadi gitu, padahal di daerah kalian tidak sama dengan pembahasan yang kita sampaikan pada episode kali ini, kalian bisa sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, marhaban ya Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.